Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala, amma ba'd. Ayyuhal ikhwah hafizakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini insyaallah kita akan kembali melanjutkan pengajian kita membaca kitab Mukhtasar Minhajil Qasidin yang ditulis oleh Al-Imam Najmuddin Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Sebuah kitab yang membahas tentang bagaimana kita membersihkan dan menata hati kita masing-masing dan jiwa kita masing-masing. Kemarin kita sudah membaca pada pasal yang menceritakan tentang keutamaan sikap menahan marah, yaitu tidak melampiaskan amarah, dan sikap kelembutan. Sekarang kita masuk pada pembahasan seputar bagaimana keutamaan dari memaafkan orang lain. Terlihat di sini, Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah Al-Imam Najmuddin Ibnu Qudamah Al-Maqdisi fi kitabihi Mukhtasar Minhajil Qasidin wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fi daraini amin. Berkata penulis rahimahullah, faslun fil afwi war rifqi. Ini adalah sebuah pasal yang menjelaskan tentang al-afwu, memaafkan, war rifqi, dan ya rifqi sama ya, kelembutan. Alam, ketahuilah, kata beliau, anna ma'nal afwi antastahiqqa haqqan fataskutuhu. Ya. Ketahuilah, kata beliau, yang namanya makna memaafkan. Memaafkan itu apa sih? Ya, memaafkan, kata beliau, antastahiqqa haqqan. Memaafkan itu kamu berhak atas sesuatu, fataskutuhu, kemudian kamu gugurkan atau kamu tidak pakai hakmu. Itu namanya memaafkan. Jadi kita berhak atas sesuatu, tapi nggak kita pakai hak itu. Kita berhak, misalkan kita berhak kepada seseorang untuk melakukan balas, gitu, menuntut balas di peradilan misalkan. Kemudian kita maafkan, kita relakan hak kita tersebut. Nah, itu namanya memaafkan. Fatuaddi anhu min qisasin au gharamatin. Fatuaddi, kemudian kamu berikan anhu atas hakmu tersebut, min qisasin berupa qisas, au gharamatin atau denda, ya, atau denda. Jadi ada orang berhak mendapatkan qisas karena menzolimi kita, ada orang berhak membayar denda karena menzolimi kita, kemudian kita relakan, kita berikan haknya tersebut. Nah, itu yang namanya memaafkan. Wa huwa ghairul hilmi wal kadmi. Nah, memaafkan ini beda sama hilm, sama kelembutan, wal kadmi, dan menahan marah, beda. Jadi ini babnya sudah di atasnya lagi, gitu ya. Kita didolimi, kemudian kita nggak pakai hak kita untuk membalas kezaliman tersebut. Nah, itu namanya memaafkan. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 134, wal afina 'anin nas, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wal afina, dan orang-orang yang memaafkan, 'anin nas, manusia atau orang-orang. Wa qala, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Faman, dan siapa saja yang afa, dia memaafkan, wa aslaha, kemudian dia berbuat baik, fa'ajruhu 'ala Allah, maka balasannya atau pahalanya ada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi
Memaafkan itu sudah beda bab sama nahan marah. Nahan marah sekedar nahan marah gitu. Kalau ini di atasnya lagi, kita sebenarnya berhak untuk membalas. Gitu. Kenapa? Karena kita dizolimi. Kita berhak untuk mendapatkan sesuatu dari kedoliman dia. Tapi kita relakan. Nah, itu namanya memaafkan. Wa fil hadisi, dan di dalam sebuah hadis, annan Nabiya sallallahu alaihi wasallam qol, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, mana qasad shadaqatun min malin. Ya, kata Rasulullah, tidaklah sedekah itu naqasat mengurangi min malin harta. Wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa izzan. Dan tidaklah Allah menambah kepada seorang hamba bi'afwin dengan sebab pemaafannya illa izzan, melainkan kemuliaan. Oh. Jadi kalau kita memaafkan orang yang harusnya itu memang dia dapat sesuatu yang balasan gitu kan. Ada orang berbuat zalim kepada kita, ada orang mencuri misalkan, ada orang pernah menyakiti hati kita gitu, ada orang pernah pokoknya macam-macam bentuk kezaliman. Ya, bentuk kezaliman baik dengan tangan, dengan harta, dengan ucapan gitu. Kemudian dia berhak atas sesuatu, kita maafkan, kata Rasulullah SAW, itu nggak akan menambah kecuali kemuliaan. Jadi orang yang pemaaf gitu, orang yang pemaaf pasti mulia. Wa ma tawaddu'a ahadun billahi illa rafa'ahu Allahu. Wa ma, dan tidaklah tawaddu'a seorang hamba, ya, tawaddu'a ahadun seorang hamba itu tawadu lillah kepada Allah, illa melainkan rafa'ahu Allahu. Allah angkat dia, maksudnya Allah naikkan derajat dia. Tsumma qala al-musannif, kemudian kata penulis, beliau, wa an Uqbah bin Amir, dari sahabat Uqbata ibni Amirin, dari sahabat Uqbah bin Amir, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ya Uqbatu, wahai Uqbah. Ini pesan Rasulullah kepada seorang sahabat. Ala ukhbiruka bi afdhali akhlaqi ahli dunya wal akhirah. Wahai Uqbah, kamu mau enggak saya beritahukan, saya kasih tahu bi afdhali akhlaqi ahli dunya wal akhirah. Akhlak penduduk dunia dan akhirat yang paling afdol. Nah, ini akhlak bukan cuma penduduk dunia, tapi penduduk akhirat. Akhlak penduduk akhirat yang paling afdol. Akhlak penduduk dunia akhirat yang paling afdol. Apa itu yang pertama? Tasilu man qata'aka. Kamu sambung hubungan kepada siapa saja orang yang qata'aka, memutuskan hubungan denganmu. Tuh. Itu yang pertama. Ini sulit nih. Sulit nih. Kita nyambung hubungan, kita nyambung silaturahmi, kalau silaturahmi sama keluarga gitu ya. Atau kepada teman, hubungan kepada teman atau kepada keluarga, atau kepada kerabat, itu kita sambung kepada orang yang memutusnya dari kita. Ada orang saudara nih, kalau silaturahmi itu memang lebih utama kepada saudara ya. Kenapa? Karena saudara itu biasanya kalau ditanya orang, anak-anak atau siapapun ditanya, kamu lebih senang kumpul sama siapa gitu kan? Kumpul sama temanmu apa sama budemu gitu. Pasti jawabnya kumpulnya sama teman. Nah, makanya ada pahala tersendiri kalau kita menyambung silaturahmi sama keluarga. Yang pertama adalah tasilu man qata'aka. Kamu sambung hubungan kepada siapa saja yang memutuskan hubungan denganmu. Itu punya atau akhlak yang paling afdol. Yang kedua, wa tu'ti man haramaka. Dan kamu berikan sesuatu, gitu. Kamu berikan sesuatu kepada orang yang haramaka, yang mengharamkan atau yang menolak, yang nggak mau memberikan kepadamu. Ada orang biasanya kan gitu kan, ada orang nih punya masalah apa gitu kan, teman-temannya semua dikasih, saudara-saudaranya semua dikasih, kita doang yang enggak. Itu pasti dia ada sesuatu gitu kan. Nah, salah satu akhlak yang terbaik, kita kasih dia meskipun dia nggak mau ngasih kita. Kemudian yang ketiga, wa ta'fu
amman dzalamaka, dan kamu maafkan kepada siapa saja yang mendolimi kamu. Kamu maafkan siapa saja yang mendolimi kamu. Ada orang mendolimi kita, kita berhak atas dia untuk membalas gitu. Kemudian kita maafkan, ya sudahlah, nggak usah. Ini adalah akhlak penduduk dunia dan akhirat yang paling afdol. Tsumma qala al-musannif, kemudian Imam Najmuddin Qudamah al-Maqdisi melanjutkan, waruya anna munadiyan yunadi yaumal qiyamah. Diriwayatkan bahwasanya nanti di hari kiamat akan ada suara menyeru kepada orang-orang yang ada di hari kiamat nanti. Apa suara itu tersebut? Liyakum man waqa'a ajruhu 'alallah. Man waqa'a ajruhu 'alallah liyakum itu. Orang yang sudah tetap pahalanya di sisi Allah hendaknya berdiri. Jadi nanti di hari kiamat ada suara begitu. Orang yang tetap pahalanya di sisi Allah hendaknya berdiri. Fala yaqumu illa man afa amman zalamahu. Maka tidak ada yang berdiri satupun orang kecuali orang yang memaafkan kepada orang lain yang menzalimi dia. Jadi ini keutamaan memaafkan. Yaitu ketika ada suara menyeru gitu, untuk berdiri kepada orang yang telah tetap pahalanya di sisi Allah, maka cuma orang yang memaafkan yang berdiri. Yang lainnya enggak. Yang lainnya enggak. Kemudian, tsumma qala al-musannif rahimahullah wa an Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat Anas radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, innallaha rafiqun yuhibbur rifqa. Sesungguhnya Allah itu rafiq, maha lembut, yuhibbur rifqa, dan cinta kelembutan. Wa yu'ti alaihi ma la yu'ti 'alal unfi. Dan Allah akan memberikan alaihi, kepada kelemah lembutan tersebut, ma la yu'ti 'alal unfi, sesuatu yang enggak akan Allah berikan kepada al-unfi, sikap kasar. Jadi sikap kelemah lembutan itu, ya, kelembutan itu punya sesuatu yang nggak akan Allah berikan kepada orang yang kasar. Orang yang kasar itu ya dikit-dikit ngamuk, gitu, dikit-dikit marah, dikit-dikit apa segala macam. Nah itu orang kasar. Ya, orang lemah lembut, dia akan Allah berikan sesuatu yang nggak dapat orang yang kasar. Orang yang kasar nggak dapat. Nah. Kemudian kata beliau, wa fis sahihaini, di dalam kitab sahihain, Sahih Bukhari dan Muslim, min hadits Aisyah radhiyallahu taala anha, dari hadisnya Aisyah radhiyallahu taala anha, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, innallaha azza wa jalla yuhibbur rifqa fil amri kullih. Nah, diperhatikan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yuhibbur rifqa, mencintai kelemah lembutan, fil amri kullihi, pada seluruh urusan apapun itu. Kita mau melakukan sesuatu, ya kasih di situ kelembutan. Kita jual beli, kasih kelembutan di situ. Kita bermuamalah dengan keluarga, kasih kelembutan di situ. Kita berdakwah, kasih kelembutan di situ. Kita makan minum, kasih kelembutan di situ. Kita bermuamalah dengan hewan, kasih kelembutan di situ. Kenapa? Karena Allah cinta kelembutan pada seluruh perkara. Bahkan ketika menyembelih hewan kurban, coba. Bahkan ketika menyembelih hewan kurban, Allah atau Islam itu memerintahkan kepada kita untuk berlaku lembut hatta kepada hatta kepada hewan yang akan disembelih. Nah, itu menunjukkan bahwasanya kelemah lembutan itu dibutuhkan pada setiap hal. Wa fi hadisin akhar, dan pada hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man yuhrami rifqa yuhramil khaira. Siapa saja yang tidak diberikan, diharamkan atasnya arifqa, sikap lemah lembut,
yuhramin khaira, maka sesungguhnya dia sedang dihalangi dari kebaikan. Ada orang nih nggak bisa lembut dia, oh, saya orangnya memang begini mas, gitu kan. Saya orangnya memang kasar nggak bisa lembut, ya berarti kamu sedang tidak diberikan kebaikan. Ya. Orang yang kasar itu sebenarnya sedang dihalangi dari kebaikan. Ya. Ini tentang kelemah lembutan. Kemudian kita lanjutkan sedikit, ini berkaitan dengan dengki dan hasad. Tsumma qala al-musannif rahimahullahu taala babun fil haqdi wal hasad. Ini adalah sebuah bab yang menceritakan tentang al-haqdi, dengki, wal hasad dan hasad. Dengki itu gimana sih dengki? Dengki nanti ada ya. Dengki itu kita tidak suka kepada nikmat yang Allah berikan kepada seseorang. Kita tidak suka kepada nikmat yang Allah berikan kepada seseorang. Itu namanya dengki. Kalau hasad itu di atasnya lagi. Sudah dengki, kemudian dia pengen supaya nikmatnya itu hilang. Itu hasad. Jadi hakad sama hasad ini mirip-mirip, tapi hasad lebih parah. Hasad lebih parah. Ya'lam, kata beliau, ketahuilah. Annal ghaidha idza kudhima li ajzin anit tasyaffi fil hali roja ilal batin. Ini beliau akan menceritakan bagaimana dengki itu bisa muncul. Kata beliau, annal ghaidha, bahwa saya rasa marah. Idza kudhima, kalau dia ditahan li ajzin, sebabnya bukan karena memang dia sedang melatih supaya nggak marah, gitu kan. Tapi sebabnya li ajzin, karena nggak mampu, karena lemah anit tasyafi, dari melampiaskan rasa marah tadi. Ada orang marah kepada seseorang, ada orang nggak seneng kepada orang lain, kemudian dia mau marah nggak bisa. Sebabnya bukan karena dia memang sedang menahan marah gitu, tapi karena nggak mampu. Entah orangnya lebih hebat dari dia, entah orangnya lebih kaya, orangnya lebih kedudukannya lebih tinggi, orangnya lebih kuat dan seterusnya. Ya filhal, ketika itu roja ilal batin, maka rasa marahnya itu akan kembali kepada batinnya dia, kepada hatinya dia. Fahtaqona fihi, kemudian rasa marahnya itu akan bertahan, akan tertahan di dalam batinnya tersebut, fasoro hak, dan maka marah yang dipendam tadi karena nggak bisa melampiaskannya, karena memang dia nggak bisa, gitu, nggak mampu, itu nanti akan jadi hak dan akan jadi rasa dengki. Wa alamatuhu. Nah, cirinya gimana? Ciri orang dengki itu gimana? Kata beliau, cirinya adalah dawamu bughdi syahsi. Yang pertama, dawamu bughdi syahsi. Terus-menerus benci kepada seseorang. Kalau benci sesekali nggak apa-apa, tapi ini benci terus. Nah, itu ciri orang hasad tuh begitu. Ciri orang dengki tuh begitu. Dia nggak seneng terus sama seseorang. Wastisqalihi wan nufuri minhu, dan terus menerus istisqal, merasa berat kalau ketemu dia tuh berat gitu, ngerasa dia tuh beban gitu ya. Wah, ini orang memang beban dalam hidup saya gitu, padahal orangnya nggak ngapa-ngapain. Wan nufuri minhu, kemudian terus menerus nufur, lari menjauh dari orang tersebut. Nah, ini ciri orang hasad. Kalau kita ngalamin kayak gini, ya itu tanda-tanda tuh, tanda-tanda kita sedang hasad dari seseorang. Kalau mau ketemu itu nggak mau gitu kan, malas saya ketemu dia. Setiap dia ketemu kita nggak mau. Kemudian kita ngerasa berat sama dia, kita ngerasa dia tuh beban hidup. Kemudian kita terus-menerus merasa nggak senang sama orang itu. Nah, itu tanda hasad. Wal haqdu samaratul ghadab. Maka yang namanya al-haqdu, dengki, itu adalah samaratul ghadab, buah dari rasa marah yang nggak bisa keluar. Wal hasadu, sedangkan hasad itu min nataijil haqdi, termasuk dari natijah, hasil dari al-haqdi, dengki. Jadi
Dengki, nggak bisa keluar, jadi hasad. Kemudian beliau membawakan beberapa asar. Ya. Wan Zubair bin Awam, dari sahabat Zubair bin Awam radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, dabba ilaikum daul umami qablakum. Dabba ilaikum, ya, telah menyusup kepada kalian apa itu daul umami qablakum, penyakitnya umat sebelum kalian. Apa itu? Al hasadu wal baghdau. Yang pertama adalah hasad, yang kedua adalah baghdau, saling membenci. Nah, ini penyakit umat terdahulu, ya. Yang pertama hasad, yang kedua benci. Wa fi sahihain, dan dalam kitab sahihain, kitab Sahih Bukhari dan Muslim, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annahu qala, bahwasanya Rasulullah bersabda, la tabaghadu. Ya. Ini seingat saya ya, wallahu taala alam, ini adalah khutbah terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya di Arafah. La tabaghadu. Yang pertama, la tabaghadu, jangan kalian saling membenci. Kemudian wala taqata'u, dan janganlah kalian saling memutus hubungan. Wala tahasadu, dan janganlah kalian saling hasad. Wala tadabaru, dan janganlah kalian saling membelakangi. Saling membelakangi itu saling mengacuhkan, saling mengacuhkan. Kunu ibadallahi ikhwanan, jadilah kalian hamba-hamba Allah yang saling bersaudara. Nah, ini inti atau apa ya, dasar kita berhubungan dengan sesama muslim gitu ya. Dasar kita berhubungan dengan sesama muslim itu apa? Jangan saling benci, jangan saling memutus hubungan, jangan saling hasad, dan jangan saling membelakangi, jangan saling mengacuhkan. Kenapa? Karena sejatinya kita ini adalah hamba-hamba Allah yang bersaudara. Mau dari manapun dia, mau suku apapun, bahasa apapun, bahkan ormas apapun gitu. Selama dia muslim dan terbukti keislamannya gitu ya, maka jangan saling benci, jangan saling putus hubungan, jangan saling hasad, dan jangan saling membelakangi. Ini dasar kita berhubungan gitu ya. Kemudian wa'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qol, dari salah ya. Wa fi hadisin akhar anhu sallallahu alaihi wasallam annahu qol, dalam pada hadis yang lain dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau bersabda, innal hasada, sesungguhnya yang namanya hasad itu yakulul hasanat, itu akan memakan kebaikan, kama takulun naru al hatoba, sebagaimana api memakan kayu bakar. Nah, ini kalau teman-teman pernah belajar balaghah gitu ya, ini namanya masuk pada bab tasbih, masuk pada bab tasbih, penyerupaan. Kenapa diberikan bentuk penyerupaan? Supaya orang yang dengar itu lebih terbayang. Supaya orang yang dengar itu lebih terbayang. Ini sering saya ulang-ulang ya, bab tasbih ini ya. Kalau kita cuma ngomong misalkan, wah saya habis dengar orang khutbah itu luar biasa gitu. Itu beda. Beda dengan ketika kita mau cerita, kita baru dengar khutbah yang hebat gitu, khutbah Jumat yang luar biasa, kita ngomong, wah saya barusan dengar khotibnya itu hebat banget. Dibandingkan kita ngomong begini, tadi ada singa podium yang khutbah waktu Jumatan. Nah, itu akan terasa beda. Sama kayak kita gombal ke istri gitu ya. Kamu hari ini kok cantik banget, itu biasa. Coba kalau kita ngomong gini, wah kok ada bidadari di rumah saya, itu akan terasa beda. Ini juga begini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu beliau tata bahasanya, tingkat bahasanya itu tinggi. Beliau ngomong hasad itu memakan kebaikan. Kalau ngomong begini doang, orang tuh nggak kebayang. Oh ya sudah, hasad itu memakan kebaikan. Tapi sama Rasulullah diberikan pembanding, sebagaimana api memakan kayu bakar. Coba teman-teman lihat gimana sih kalau kita sedang bakar, kalau bahasa Betawinya nabun gitu ya, bakar sampah. Kemudian kita taruh
kayu kering di situ. Dalam jangka waktu singkat akan habis. Dalam jangka waktu singkat akan habis. Nah, itulah perumpamaan hasad yang memakan kebaikan. Begitu ya. Ini memang Rasulullah itu sastranya tinggi. Rasulullah SAW itu sastranya tinggi. Kemudian wa fi hadisin akhar annahu qala, dalam hadis yang lain bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda, yatlu alaikum min hadzal fajji rajulun min ahlil jannah. Akan muncul kepada kalian min hadzal fajji, dari fajjun ini itu jalan yang luas di antara dua sisi. Jadi kata Rasulullah SAW, akan muncul kepada kalian dari jalan ini itu seseorang termasuk penduduk surga. Ya, termasuk penduduk surga. Ini kalau dalam hadis yang lebih lengkapnya itu kan sahabat lagi duduk-duduk di masjid gitu. Kemudian Rasulullah bilang sebentar lagi bakalan nongol penghuni surga. Kemudian orangnya itu nongol sambil nenteng sendal. Orangnya ini nongol sambil nenteng sendal. Kemudian sahabat itu ada yang penasaran gitu. Ini amalannya apa? Kemudian diikutin gitu. Fatola rajulun. Kemudian ada orang muncul kata apa namanya dari arah yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Fasu'ila an amalihi. Kemudian sahabat yang penasaran kemudian nanya, kamu amalannya apa gitu. Kok bisa sampai dijamin surga sama Rasulullah SAW? Ini kan jaminan dari Rasulullah. Yang ngomong gini Rasulullah. Artinya orang ini itu dijamin surga sama Rasulullah. Nah, sahabat yang menemani ini itu waktu siang ya dia nggak puasa gitu kan, waktu malam dia nggak sholat malam gitu. Artinya amalannya amalan-amalan wajib saja gitu kan, amalan-amalan wajib saja. Kemudian sahabat ini penasaran, habis dilihat ini penasaran, fasu'i an amalihi. Kemudian ditanya amalannya apa mas gitu kan, sampai dijamin sama Rasulullah surga. Padahal kamu yang nggak sholat malam, kamu yang nggak puasa sunnah gitu kan. Faqala, maka orang ini menjawab, ini sesungguhnya saya la ajidu, tidak mendapati li ahadin minal muslimin, pada seorang pun dari kaum muslimin, fi nafsi, pada diriku sendiri, ghishan, satu kecurangan pun, wala hasadan, dan satu hasad pun, ala khairin, kepada kebaikan, atahullahu iyahu, yang Allah berikan kepada dia. Oh, jadi ini ternyata rahasianya. Rahasia orang ini kok bisa dijamin Rasulullah masuk surga, padahal amalannya itu amalan biasa gitu, amalan-amalan wajib lah gitu. Amalan-amalan wajib. Ternyata orang ini rahasianya nggak pernah hasad sama saudaranya. Ada saudaranya diberikan kebaikan, dia nggak pernah hasad. Dia nggak pernah hasad. Wah, ini ternyata amalan tidak hasad itu istimewa ya, bisa membuat orang dijamin masuk surga. Gitu. Kemudian warwaina anallaha tabaraka wa taala yaqul, dan diriwayatkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman, al-hasidu aduwu ni'mati. Yang namanya orang hasad, kata Allah Subhanahu wa taala, adalah aduwu ni'mati. Itu sebenarnya dia musuh dari nikmatku. Ya, jelas ya, kenapa? Karena orang hasad itu kan dia nggak senang terhadap nikmat yang Allah berikan kepada orang lain. Artinya kalau dia nggak senang, dia sebenarnya musuhnya nikmat Allah. Lah nikmat itu kan punyanya Allah. Kok dia nggak senang? Berarti kamu itu musuh dari nikmatnya Allah. Makanya kita jangan sampai hasad gitu ya. Mustahidun liqadai. Mutasakhitun afwan ya. Mutasakhitun liqadai, dan mutasakhit itu nggak terima liqadai, terhadap takdir yang Allah berikan. Itu orang hasad. Kemudian ghairu radin, orang yang hasad itu ghairu radin, tidak ridho biqismati baina ibadi, terhadap pembagianku di antara hamba-hambaku. Ini hakikat orang hasad. Orang hasad itu musuh dari nikmatnya Allah. Kemudian dia nggak terima terhadap takdirnya Allah. Kemudian dia nggak ridho terhadap pembagiannya Allah. Maka ini juga jadi solusi bagi kita. Kalau mulai muncul dari kita ini hasad sama teman, sama saudara, sama apa namanya kerabat, sama rekan kerja dan seterusnya,
kita harus ingat bahwasanya nikmatnya itu satu punyanya Allah. Yang kedua itu terjadi karena takdir Allah. Dan yang ketiga itu adalah pembagiannya Allah. Artinya Allah membagi nikmatnya kayak apa itu terserah Allah. Jadi kita harus ridho sama pembagian dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian waqala Ibnu Sirin, dan Ibnu Sirin pernah berkata, ma hasadtu ahadan alai syai'in min amrid dunya. Kata Ibnu Sirin, saya nggak pernah hasad pada seorang pun sedikit pun pada perkara dunia. Kenapa? Li'annahu in kana min ahlil jannah. Kenapa saya nggak pernah hasad gitu kan? Karena kalau orang yang dapat nikmat tadi, yang mau saya hasati itu termasuk penduduk surga, fa kaifa ahsuduhu ala syai'in min amrid dunya. Maka gimana mungkin saya hasad kepada penduduk surga terhadap sesuatu dari perkara dunia? Itu perkara dunia. Dia penduduk surga. Maka ngapain saya hasad gitu kan? Fahuwa yasiru ilal jannah. Padahal dia nanti akan menjadi penduduk surga. Wa in kana min ahlin nar. Kalau yang saya hasati itu nanti Allah takdirkan jadi penduduk neraka, fa kaifa ahsuduhu ala syai'in min amrid dunya. Maka lebih-lebih lagi, gimana mungkin saya merasa hasad kepada sesuatu dari perkara dunia, wa huwa yasiru ilan nar. Sedangkan nanti dia Allah takdirkan menjadi penduduk neraka. Terakhir, waqala iblis li Nuhin alaihi salam, dan iblis pernah berkata kepada Nabi Nuh alaihi salam. Nah, ini ternyata beliau membawakan riwayat dari iblis. Tapi benar kita lihat. Iyyaka wal hasad. Iyyaka wal hasad. Waspadalah kamu gitu. Hati-hatilah kamu hai Nuh dari sikap hasad. Hindarilah sikap hasad. Kenapa? Fa innahu, karena yang namanya hasad, soyyaroni. Hasad itulah yang membuat saya ila hadhil hali, kepada keadaan yang sekarang ini. Artinya kok orang bisa jadi hasad? Kok iblis itu bisa jadi mal'un gitu, terlaknat sampai hari kiamat, itu sebabnya sesuatu yang mungkin remeh bagi kita, yaitu apa? Hasad kepada Nabi Adam alaihi salam. Gara-gara hasad, iblis laknatullah itu kemudian terlaknat sampai hari kiamat. Makanya iblis pernah bernasehati kepada Nabi Nuh, jangan kamu hasad. Kenapa? Hasad itu gara-gara hasad itu yang sekarang saya jadi gini tuh gara-gara hasad ya. Maka mudah-mudahan kita bisa menghindari sikap hasad dan menjadikan hati kita itu bersih dari sikap hasad. Ini ada pertanyaan, Ustaz, bagaimana cara kita menghadapi teman yang memiliki rasa dengki? Dia yang bilang sendiri kalau dia iri dengan orang yang, dan dia mengaku memiliki jin nasab juga dari ibunya yang sudah meninggal. Apakah kita harus tetap menyimpan nomornya atau sudah kita lupakan, tidak perlu berhubungan lagi dengannya, hapus nomornya. Taib, bagaimana kita menyikapi orang yang hasad kepada diri kita? Nah, ini sama nih, sama dengan bagaimana kita memaafkan gitu ya. Bagaimana kita memaafkan orang yang hasad kepada diri kita. Kalau ada orang yang mengaku hasad kepada diri kita, kalau kita bisa memaafkan, maka itu lebih baik. Artinya kita ya sudahlah, kita maafkan dia, kita berdakwah kepada dia, mudah-mudahan dengan kita bermuamalah yang baik kepada dia, kita bisa paling tidak mewarnai diri dia. Adapun tentang kaitannya dengan jin nasab dan seterusnya, itu berkaitan dengan bergaul dengan orang yang memiliki satu bentuk dari bentuk-bentuk kesyirikan gitu ya, memiara jin gitu, meminta bantuan jin itu kan bentuk kesyirikan. Nah, apakah kita boleh bergaul dengan orang yang jelek gitu? Apakah kita boleh bergaul dengan orang yang jelek? Kalau itu dikhawatirkan bisa membahayakan agama kita dan membahayakan diri kita, maka lebih baiknya memang ditinggalkan. Kalau orang, kenapa? Karena memang orang yang punya jin nasab itu berbahaya ya. Saya pernah punya teman yang ternyata orang tua dari istrinya itu punya jin nasab, kemudian akhirnya yang diganggu itu anaknya, anaknya itu
sekolah di tempat tahfidz Quran, kemudian diganggu sampai Al-Qur'annya itu ditaruh di WC gitu, dan seterusnya. Itu yang dilakukan oleh jin gitu. Bahkan di Al-Qur'annya itu diumpetin di tempat yang nggak mungkin sama anak sekecil itu diumpetin gitu. Nah itu jeleknya jin nasab dan berhubungan dengan orang yang ada jin nasabnya gitu ya. Jadi itu lebih baik memang ditinggalkan. Yang kedua, apakah hasad bisa menyebabkan seorang terkena ain? Ya, terkena ain itu salah satunya karena hasad gitu ya. Salah satunya karena hasad, pandangan mata. Jadi ain itu kan dari kata ain itu kan mata gitu, pandangan mata hasad kepada seorang, kemudian dia ketika memandang nikmat yang ada pada orang tersebut tidak memuji Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu bisa menyebabkan ain gitu ya, bisa menyebabkan ain. Itu salah satu sebab orang terkena ain gitu ya. Wallahu a'lam. Baik. Cukup. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya, yang benar hanya dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan yang salah dari saya pribadi dan dari syaitan. Dan saya mohon ampun atasnya. Kita tutup dengan bacaan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.